pengalaman tentang di video terakhir kita. Walaupun tidak ada di video terakhir sebenarnya, itu dia di setiap sujud, tapi biasanya yang banyak kita lakukan adalah di sujud terakhir. Nah tadi adalah merupakan gambaran, bukan gambaran real itu diambilkan dari tujuh ya. Jadi on spot itu adalah mati husnul khotimah. Jadi ada beberapa orang yang kemudian di akhir hidupnya itu Allah takdirkan husnul khotimah dalam ketika mereka itu melaksanakan ibadah. Karena memang apa yang akan dialami seorang itu meninggal dunia itu adalah apa yang dia biasa lakukan. Jadi kalau dia biasa melakukan zikir ya insya Allah Allah akan mentakdirkan dia meninggal saat dia zikir. Kalau dia sedang membaca Al-Quran maka ya Allah akan mentakdirkan ketika dia meninggal dunia ketika dia membaca Al-Quran. Oleh karena itu yang namanya husnul khotimah itu belum jaminan ya. Jadi bukan jaminan. Berbeda dengan kalau rezeki. Kalau rezeki itu sudah jamin dari Allah SWT. Tapi kalau mati husnul khotimah itu belum dijamin dari Allah SWT. Oleh karena itu kita disuruh untuk berusaha, berbuat, mencari agar bagaimana di akhir hidup kita nanti itu mendapatkan yang mana itu pada kematian yang baik, tapi itu dengan husnul khotimah. Nah yang pertama adalah tentang doa yang itu bagaimana kita mengharapkan adalah Allah mengakhirkan kita dengan akhir yang baik, yaitu dengan husnul khotimah. Itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah agar Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan kepada kita untuk yaitu bisa taubatan nasuha qoblal maut, yaitu sebelum kita meninggal dunia. Kita bahas sekarang yaitu dengan taubatan nasuha. Di dalam surah Asy-Syura ayat 5 itu Allah sudah menerangkan pada kita yang artinya dan dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua adalah juga di dalam surat Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu taubatan nasuha. Orang beriman taubatlah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asal hukum ayat Quran saya itu majnun dan terjadi akhir hari. Jadi mudah-mudahan Rohku akan menutup kesalahan-kesalahan umatnya itu mengampuni kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah perintah dari Allah SWT. Kenapa? Agar kita selalu yaitu taubat, memohon ampunan pada Allah SWT. Nah, kemudian apa yang disebut dengan taubatan nasuha itu? Nah, taubat nasuha itu diterangkan ialah taubat yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Jadi mencapai puncak kesempurnaan yang namanya dalam taubatan nasuha. Serta dilakukan secara maksimal. Pribadi yang benar-benar tidak kembali maksiat atau melakukan perbuatan dosa dan kembali taat. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan syarat taubatan nasuha itu ada 3. Yang pertama adalah menyesal. Yaitu benar-benar menyesal dengan apa yang dia lakukan. Kalau orang itu sudah berbuat maksiat, melakukan dosa besar, misalnya dosa zina, durhaka pada orang tua, itu kan dosa besar ya. Maka syarat dia tobatnya diterima, yaitu yang pertama betul-betul dia itu menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukan. Itu adalah penyesalan. Yang kedua adalah meninggalkan. Jadi setelah dia itu menyesal, dia meninggalkan. Jadi meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang ketiga adalah tidak akan mengulang
adalah 3 syarat. Nah, kemudian bagaimana? Ini diterangkan lebih jauh ya, diperjelas lebih banyak lagi. Kalau pertama tadi adalah benar-benar menyesal. Artinya ada kesungguhan, yaitu sungguh-sungguh menyesal telah melakukan dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi. Dan ini banyak di antara orang-orang terdahulu itu yang ketika mereka itu dulunya adalah berdosa besar dan yang kembali pada Islam. Misalnya siapa? Yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum dia masuk Islam, dia menjadi memusuh Islam. Bahkan dia ingin sekali untuk membunuh Rasulullah. Ingin sekali membunuh. Tapi kemudian karena salah satu doa dari Rasulullah agar Allah membukakan pintu, memberikan hidayah kepada 2 orang Umar, yaitu satu Umar bin Khattab yang itulah yang sebenarnya Abu Jahal ya. Ternyata apa? Allah mengabulkan yang satu, yaitu Umar bin Khattab diberikan hidayah Allah SWT dan masuk Islam. Akhirnya apa? Setelah dia masuk Islam, benar-benar dia menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan. Akhirnya dia menjadi pembina Islam. Dan kalau kita ambil di zaman sekarang ya banyak sekali ya. Artinya orang-orang yang tadinya itulah ahli maksiat, bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak ada yang namanya tidak ada dosa yang dilakukan, tapi juga dia kemudian taubat kepada Allah SWT. Jadi ada yang namanya rasa penyesalan, menyesal, betul-betul menyesal dengan apa dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kedua, setelah dia menyesal, memperbanyak perbuatan baik. Ya, jadi yaitu memperbanyak perbuatan baik dan menghindari berbagai bentuk dosa dan perbuatan buruk. Artinya apa? Kalau dulunya ketika dia itu belum bertobat, misalnya setiap malam misalkan, setiap jam 10 dia melakukan perbuatan dosa, pergi ke apa misalnya mabuk-mabukan misalnya, kumpul-kumpul mabuk-mabukan, maka kemudian dia tinggalkan malam berikutnya dengan apa? Melakukan perbuatan baik. Misalnya apa? Menghadiri pengajian, tapi pagi seperti ini ya, kita pengajian itu nanti bisa itu melanjutkan dengan membaca Al-Quran. Ini artinya apa? Yaitu memperbanyak perbuatan baik, amal-amal sholat yang dia lakukan. Jadi tidak sekedar menyesal saja. Karena apa? Menyesal itu belum cukup, ya. Belum cukup, tapi harus dibarengi dengan adanya apa? Yaitu perbuatan baik yang dia lakukan. Ya, misalnya amal-amal sholat, pengajian, baca Quran, zikir ya. Karena apa? Itu menjadi syarat Allah akan menerima tobat. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat wajib di waktu yang jelas ya. Jadi tidak hanya sekedar menyesal, kemudian apa itu berbuat baik yang hanya sebagian, tapi yang wajib, yang wajib itu jangan sampai ditinggalkan, itu sholat lima waktu. Karena itu merupakan kewajiban kita. Kalau perlu ya, bagaimana ketika itu dikumandangkan adzan itu ya kita bersegera untuk menuju. Ya kalau kita laki-laki ya kita ke masjid sholat berjamaah. Kalau ibu ya kita segera tinggalkan. Misalnya pekerjaan apapun yang dilakukan kita tinggalkan dulu. Kalau punya toko misalnya kan kita tutup dulu kalau punya tutup sedang sholat dengan banyak sekali. Karena apa? Wajib kita untuk melakukan sholat. Dalam rangka apa? Untuk mengiringi taubat kita tadi. Bahwa kita itu betul-betul orang yang sudah melakukan dosa, kemudian kita menyesal, ingin bertobat di hadapan Allah SWT. Nah, banyak berzikir ya, yang kedua banyak berzikir. Berzikir itu ya, misalnya apa? Kalau di sini dikatakan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, untuk mohon ampunan kepada Allah SWT. Kemudian dilanjut dengan mengucapkan yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi, sampai ratusan kali bahkan ya. Jadi banyak, ratusan itu banyak sekali. Tidak cukup hanya 3 kali ya, tapi memperbanyak kalimat-kalimat tasbih. Kemudian pada ucapan lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
perbanyak ucapannya. Kenapa? Allah itu maha pemberi pengampunan. Allah itu adalah memberi rahmat pada hambanya. Bagi hambanya yang ada dosa, perbuatan dosa, bahkan mungkin dosa besar ya, maka jangan berputus asa. Mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya jelas ini beragama Islam ya, kalau berpikir dengan beragama Islam. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13 diterangkan, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Maka orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Artinya apa? Tetapnya beragama Islam, artinya menjaga keislaman ini. Kemudian tobatnya harus terus ikhlas, ikhlas karena Allah Taala, bukan karena pekewuk, bukan karena takut, tapi karena ikhlas karena Allah Taala. Yaitu benar-benar menyesal atas kesalahan yang telah diperbuat, sebagian dengan sungguh-sungguh mengharap ridha Allah Taala. Jadi ikhlas itu mengharap ridha Allah Subhanahu Taala, bukan karena diperintah orang lain, ya. Bukan karena diancam. Nah, kan kadang-kadang ada orang yang bertobat itu terpaksa, diancam itu terpaksa, bukan karena terpaksa, tapi karena memang dia itu menyadari kesalahannya. Jadi ikhlas, tulus ikhlas mengharapkan itu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya mengakui dosa. Nah, jadi kita tuh betul ya mengakui kita tuh berbuat dosa. Ditobat selesai dengan mengakui segala dosa yang telah menumpuk selama ini. Sampaikan pada Allah SWT melalui doa. Sampaikan segala kesalahan Anda dengan penuh permohonan maaf. Jadi kita mengadukan hal ini kepada Allah SWT. Jadi bukan mengadukan pada orang lain. Karena kalau mengadukan pada orang lain yang notabene itu nanti adalah curhat. Nah, hati-hati kalau curhatnya. Kenapa? Kita tidak boleh membuka itu pada orang lain. Boleh curhat pada orang yang kita betul-betul kita percaya bisa menjaga aib kita. Kalau kita karena dosa itu kan aib. Jadi dosa itu sama dengan aib. Maka kalau kita ingin menyampaikan pada orang lain, maka sampaikanlah pada orang yang betul-betul bisa dipercaya. Tidak akan menyebarkan aib yang kita lakukan. Tapi kalau tidak, ya lebih baik berarti kita mengadukan hal ini pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui ya dosa kita apa yang kita lakukan. Sampaikanlah pada Allah Subhanahu wa taala yang melalui dua kesalahan. Kemudian meninggalkan perbuatan dosa. Jadi kalau kita mengaku dosa, ya maka kita tinggalkan. Jadi, jika dosa dalam bentuk meninggalkan perintah agama, maka kali ini ubahlah pribadi Anda menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam surat Al-Imran ayat 135 diterangkan yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu sedang mereka melakukan. Jadi meninggalkan. Jadi tidak ada yang namanya istilah pengakuan dosa itu tidak ada. Di dalam agama kita tidak ada yang pengakuan. Tapi apa? Yaitu meninggalkan. Tidak cukup hanya mengaku saja. Tapi apa? Yang kita tinggalkan dosa itu. Harus mereka yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berikutnya menyelesaikan urusan. Artinya apa? Yaitu menyelesaikan urusan dengan orang yang pernah disakiti, menjalin hubungan yang baik dengan sesama merupakan salah satu bentuk ibadah. Artinya, kalau itu dosanya itu berkaitan dengan sesama manusia, misalnya apa? Menyakiti yang sudah termasuk kategori dosa besar itu, misalnya apa? Pembunuhan. Nah, membunuh itu kan namanya dosa besar ya, dan membunuh orang yang apalagi dalam orang Islam itu merupakan apa? Dosa besar. Makanya harus kita selesaikan pada orang yang berkaitan, ada apa? Keluarganya. Kita datang dan apa? Minta maaf. Kembali kemudian kita kepada Allah SWT mohon ampunan ya. Karena
dalam hukum Islam, ketika orang itu membunuh, kemudian apalagi membunuh itu direncanakan orang Muslim, maka hukumnya juga dia dibunuh atau harus membayar denda. Kalau keluarganya itu rela, kalau keluarganya tidak rela ya harus dibunuh juga. Nah, oleh karena itu harus kita selesaikan urusan itu. Berkaitan dengan manusia ya harus kita selesaikan. Kita mohon minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Lalu kita mohon kepada Allah SWT dan kemudian kita disuruh untuk menjalin hubungan yang baik. Menjalin hubungan yang baik. Nah, ini tata cara perbuatan nasuha. Bagaimana tata caranya itu? Yang pertama, mengucapkan istighfar. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan, kelapangan untuk setiap kesempatannya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi segala hadis. Nah, istighfar ini tentu yang paling pendek itulah yaitu astagfirullah. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha. Ini yang paling pendek. Ada juga yang istighfar itu yang panjang nih. Ini disebut dengan Sayyidul Istighfar. Jadi istighfar yang paling panjang itu apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini panjang saya itu istighfar. Ya Allah, Engkau adalah Rabb. Tiada ilah yang berhak aku sembah selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba. Aku berada di atas janjimu semampuku. Aku berlindung padamu dari keburukan dan perbuatanku. Aku mengakui banyaknya nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Jadi ini yang panjang. Kalau pada itu cukup astagfirullah diperbanyak berapa kali? Nah, kalau perlu 100, 200 sampai 1000 kali gitu ya. Perbanyak juga. Karena apa? Ini namanya apa? Tata cara gitu ya, membaca istighfar ini. Tata cara kita mohon pada Allah SWT. Nah, kemudian yang berikutnya menyesal dengan sungguh-sungguh ya. Sama dengan ya, ada penyesalan. Setelah Anda mengucapkan istighfar dengan tulus ikhlas, buktikan penyelesaian yang sungguh-sungguh pada Allah SWT. Jadi menyesal. Kenapa kok bisa berbuat dosa? Ada penyesalan. Terus meninggalkan dosa besar dan pemicunya. Jadi pemicunya itu hal-hal yang mengarah pada perbuatan dosa. Ya, hal-hal yang mengarah pada perbuatan dosa. Kalau misalnya dosanya karena dosa zina, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang akan mengarah ke sana. Artinya apa? Kalau perempuan yang harus menutup auratnya, kalau laki-laki harus menundukkan pandangan. Jangan suka nonton hal-hal yang mengarah pada perbuatan zina. Misalnya apa? Ya nonton video-video, apalagi di media sosial, sekarang kan banyak sekali ya. Karena itu harus kita hindari, kita harus hindari. Jadi meninggalkan dosa dan pemicunya. Artinya jalan menuju dosa besar tadi itu harus kita hindari. Tekad kuat tidak mengulangi. Nah, jadi tekad kuat tidak mengulangi. Gimana kalau kemudian ternyata besok lagi berbuat dosa lagi maka tobat yang tadi itu tidak sah ya. Misalnya hari ini kita sudah tobat, tapi ternyata ulang dosa lagi, maka tobat itu tidak berlaku. Maka bagaimana caranya? Yang mengulang tobat lagi, ya. Tobat lagi. Karena artinya kemudian tobat sambung bukan, tapi memang ya begitulah. Karena Allah SWT itu akan menerima tobat seorang hamba walaupun itu berulang-ulang.
melakukan perbuatan dosa. Disitulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Meluas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah akan suka pada yang suka yang suka bertobat ya. Walaupun orang itu melakukan dosa, dosa tobat itu lebih disukai daripada orang yang mengaku dirinya sholat tapi tidak pernah merasa bersalah ya. Anaknya aku terus ya, dan belum tentu kan. Namanya orang itu tidak punya dosa, pasti orang itu pasti punya yang namanya salah dan dosa. Jadi tekad tidak mengulangi. Dan dekatkanlah diri pada Allah SWT. Jadi mendekat kepada Allah SWT. Takor kita Allah, memperbanyak ibadah ya, memperbanyak amalan-amalan sunnah ya. Nanti bisa puasa, bisa sholat sunnah, bisa sedekah. Itu dalam rangka apa? Mendekat dengan diri kepada Allah SWT. Kemudian ada mengajukan kita apa? Untuk sholat tobat. Sholat tobat. Cara tobat selanjutnya dengan menunaikan sholat sunnah taubat. Nah, waktu yang mustajab untuk melakukan tobat tentunya pada setiap kali Anda melakukan kesalahan. Sedangkan waktu yang paling mustajab untuk melakukan sholat tobat adalah pada sepertiga malam yang berbarengan dengan proses sholat sunnah tahajud. Maka ada seorang ulama yang menganjurkan kalau kita sholat tahajud itu ya sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat ya. Kemudian tambah lagi sholat tahajud lagi. Nah, baru punya sholat witir. Kenapa? Ini menyadari kita tuh punya dosa. Bahwa tidak ada manusia di dunia itu tidak punya dosa, pasti punya dosa. Kemudian yang berikutnya adalah adanya lingkungan yang baik. Berada pada lingkungan yang baik. Yaitu mulai hidup baru bersama rekan-rekan yang bisa membimbing dalam hal-hal positif, tapi ya tetap menjadi hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menyakiti. Artinya apa? Kita harus membuat komunitas seperti ini kan, ada komunitas pengajian di musola al-Fatih. Ini alhamdulillah ya, ini adalah lingkungan yang baik yang akan mendukung kita, untuk berbuat apa? Yaitu ibadah dengan persoalan dan kesalahan kita. Artinya apa? Lingkungan yang baik. Tapi tidak kemudian kita eksklusif. Eksklusifitasnya apa? Menganggap ada apa dengan itu asobiah, kelompok. Ya. Karena ada orang tertentu kalau pengajian itu nggak kelompoknya nggak mau, akhirnya nggak boleh gitu ya. Karena merasa kelompoknya yang paling benar. Nah, itu tidak boleh. Kita harus senantiasa membuka diri kepada yang mungkin tidak sama dengan kita. Misalnya ada kelompok NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada yang lain lagi. Ini kita jangan asobiah terhadap kelompok. Nah, pengajiannya orang kelompokku, aku orang kelompok. Nah, itu tidak boleh. Kita harus tetap membuka diri. Karena apa? Ilmu itu datangnya dari mana saja. Asal itu ada ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka kita boleh mengambilnya. Sedangkan kelompok-kelompok itu jangan merupakan apa? Wasilah. Jadi wasilah ternyata jalan kita untuk menuju kesolehan. Jadi jalan saja. Artinya jangan sampai kemudian menganggap dan kalau bukan kelompoknya kemudian tidak mau ikut. Ini yang kita pilih. Jadi walaupun lingkungan yang baik, tetap kita harus terbuka dengan siapa saja. Tidak boleh eksklusif. Kemudian merahasiakan. Artinya apa? Dosa itu kan aib ya. Maka ini tidak boleh diceritakan kemana-mana. Karena apa? Sebenarnya ketika orang itu sudah bertobat pada Allah SWT, maka sebenarnya Allah itu sudah menutup aib kita. Maka kita nggak boleh menceritakan. Walaupun terhadap anak kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu keliru. Jadi artinya apa? Menceritakan masa mudanya dulu pada anak kita. Aku lulus bisa yang kupakai. Nah itu padahal kan dosa itu nggak boleh diceritakan pada anak kita, tidak boleh itu. Walaupun jadi kalau kita sudah menceritakan pada kita lagi namanya padahal dosa itu air, dosa itu air maka harus ditutupi. Tidak merasakan dosa yang pernah diperbuat sebelumnya. Biarlah itu menjadi urusan antara hamba dengan Tuhan.
apapun dosa yang pernah tidak sengaja maupun sengaja. Biarlah Anda yang tahu supaya terhindar dari aib. Siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, perbuatannya hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Jadi artinya kalau kita itu sudah tobat, maka dosa yang pernah kita lakukan jangan sekali-kali dibuka, diceritakan pada orang lain. Ya, maksudnya merahasiakan. Kemudian berikutnya terakhir itu doa untuk minta agar kita itu bisa istiqomah. Ini ada jawaban. Istiqomah itu berat. Kalau ini kan namanya apa? Istirahat. Itu ringan sekali ya. Istiqomah itu angkut nih. Ya, maka ketika Ibnu Abbas itu ada dengan Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat sehingga dengan nasihat itu aku tidak akan bertanya lagi pada orang lain. Maka Rasul belajar apa? Berimanlah pada Allah. Beriman pada Allah benar, fastaqim. Maka dan istiqomahlah. Jadi artinya apa? Satu kata yang Rasulullah ucapkan itu mengandung makna yang luar biasa. Kita disuruh kemudian untuk beriman. Tapi kenapa? Istiqomah dengan keimanan itu. Kenapa? Istiqomah ini biasa dikatakan berat sekali. Di dalam surah Hud dikatakan fastaqim kama umirtu wa man saba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'malun. Maka istiqomahlah sebagaimana engkau Muhammad digunakan untuk orang-orang yang bertaubat bersamamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Jadi istiqomah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman yang lainnya, innal ladzina qalu rabbuna mastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka merasa sedih. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita itu istiqomah, maka balasannya tidak main-main. Balasan dari Allah SWT adalah surga. Nah, istiqomah yaitu memahami dua kalimat syahadat dengan baik, kemudian mengkaji Al-Quran dengan menghayatinya. Jadi mengkaji Al-Quran artinya apa? Yaitu ya di samping kita belajar membaca Al-Quran, juga tahu artinya, maksudnya tahu artinya kita baca. Kalau nggak tahu artinya ya bacalah terjemahnya, dibaca terjemah. Kita mengkaji, kalau perlu ya mungkin ada kajian tersendiri yaitu kajian tafsir Al-Quran, lebih bagus lagi ya. Kita baca ada tafsirnya. Karena disitulah kita nanti akan mendapatkan hikmah, akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yaitu iltizam, itu apa? Komitmen itu ya kita komitmen, kita punya tekad yang kuat ini, ya, tekad yang kuat. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, kecuali bahwa amalan yang sedikit namun konsekuen dilakukan itu lebih baik dari amalan yang banyak namun cuma sekali saja dilakukan. Ingatlah bahwa amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanjutkan amalan ketaatan. Zikir pendekatan diri pada Allah. Niat dan keikhlasan dalam beramal juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh Sang Khalik
Subhanahu wa ta'ala. Amal sedikit amal konsekuen dilakukan akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat dibandingkan dengan amal yang sedikit namun sesekali saja dilakukan. Artinya apa? Walaupun sedikit yang kita lakukan tapi terus menerus ya, konsekuen. Artinya adalah kita punya komitmen. Misalnya apa? Baca Al-Quran. Tapi walaupun sedikit tapi itu rutin kita lakukan. Setiap hari misalnya berapa lembar kalau dulu ya kasih dulu nih setunggal jus jus apa setengah jus tapi itu rutin kita lakukan, kita baca terus setiap hari. Bisa kita lakukan misalnya baca subuh, karena baca Al-Quran itu di apa itu ada rahasianya ya. Setelah subuh dan pada maghrib itu ternyata bisa memberikan kegiatan yang kuat. Makanya orang yang mendawamkan, membiasakan baca Quran itu biasanya terhindar dari yang namanya terhindar dari kebingungan. Orang yang suka baca Quran di waktu-waktu itu ternyata apa? Terhindar dari yang namanya bingung. Karena orang kalau sudah umur di atas 60 tahun itu biasanya adalah mulai bingung. Nah, kalau kita terbiasa baca Quran yaitu waktu subuh dan waktu pada maghrib, insya Allah itu kita akan belajar dari namanya kebingungan. Jadi tidak gampang lupa.